Siapa di sini yang tidak mengenal istilah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina? Rasanya semuanya juga udah tahu. Perkataan yang satu ini membuat Mimin Mike teringat-ingat akan masa kuliahnya dulu, saat ia belajar dengan dosen-dosen yang sangat berdedikasi. Salah satunya adalah Ibu Sidratul Naim. Bu Naim adalah salah satu dokter udang terbaik yang dimiliki Indonesia. Beliau mendapat beasiswa untuk melanjutkan studinya di berbagai universitas ternama dunia, termasuk Harvard. Sebagai seorang pengajar dan peneliti, Bu Naim dikenal sebagai sosok yang cerdas dan rendah hati. Mike masih ingat ketika sedang mempersiapkan suatu acara, seorang panitia pernah menanyakan bagaimana nama dan gelarnya yang begitu panjang seharusnya ditulis. Bu Naim yang saat itu menjadi keynote speaker hanya tersenyum dan meminta tim panitia untuk menuliskannya secara singkat. Kejadian tersebut sangat dikenang oleh mereka yang pernah belajar di bawah bimbingannya. Suatu ketika, saat sedang mengajar di kelas, Bu Naim pernah bertanya kepada mahasiswanya, "Kalian semua pasti pernah mendengar istilah tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Adakah yang bisa menjelaskan apakah arti dari perkataan tersebut?" Bagi mereka yang pernah menjadi mahasiswa, kurang lebih pasti mengerti bagaimana reaksi dari para mahasiswa ketika ditanya oleh dosen-dosennya. Umumnya mahasiswa hanya saling memandang satu sama lain, tapi tidak ada tangan yang terangkat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, di sini Mimin mau kasih bocoran dikit bagaimana cara kita memilih seseorang tanpa bersuara atau menunjuknya. Caranya cukup simpel, yaitu dengan cara memandangnya. Saat itu, para mahasiswa mulai memandang ke arah yang sama, yaitu ke arah Mimin Mike. Melihat reaksi tersebut, Bu Naim sebagai dosen yang sangat berpengalaman segera mengikutinya. Dalam situasi di mana semua orang sedang memandangnya, Mimin Mike sadar bahwa dirinya sudah tidak bisa kabur. Melihat hal itu, Bu Naim hanya tersenyum dan kemudian meminta Mike untuk menjawabnya. Ia pun menjawab. Kalau menurut pandangan umum, arti dari perkataan tersebut adalah keinginan atau tekad yang besar untuk belajar. Tapi, mengapa yang disebut adalah Cina? Kenapa bukan Romawi atau Persia yang pada saat itu juga adalah negara maju? Pada saat itu, Tiongkok adalah negara yang sangat maju karena diperintah oleh seorang pemimpin yang sangat berbakat. Ia adalah Kaisar Tang Taizong Li Shimin. Sesuai namanya, ia adalah kaisar kedua dari dinasti Tang yang pada masa pemerintahannya, Tiongkok berhasil mencapai masa keemasannya. Sedemikian hebat pencapaiannya membuat para kaisar setelahnya selalu membandingkan masa pemerintahannya dengan masa pemerintahan kaisar yang satu ini. Para ahli sejarah sering menganggap masa pemerintahannya sebagai salah satu masa keemasan Tiongkok bersama dengan Kaisar Han Wendi dan Kaisar Kangxi dari dinasti Qing. Memangnya apa sih yang unik dari Tiongkok saat itu? Yang pertama, mengembangkan teknik pembuatan kertas. Manusia bukanlah makhluk yang sejak lahir bisa melakukan apapun. Kita bisa karena belajar. Kita belajar melalui tradisi lisan maupun catatan tertulis yang telah diwariskan oleh para pendahulu kita sebelumnya. Untuk menulis, manusia memerlukan suatu media. Dan di antara berbagai media seperti batu, bambu, kulit, sutra, dan sebagainya, kertas adalah media yang paling baik saat itu. Dengan menguasai teknik pembuatan kertas, berbagai bentuk informasi dan ilmu pengetahuan dapat dicatat dan disimpan dengan baik. Hal ini membuat Tiongkok sebagai bangsa pertama yang menemukan teknik pembuatan kertas menjadi sangat maju, karena mampu mengabadikan pengetahuan dari berbagai generasi. Di masa dinasti Tang, teknik pembuatan kertas mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini ditandai dengan munculnya berbagai sastrawan. Salah satunya adalah Li Pai. Pada masa dinasti Tang, kertas juga sudah digunakan sebagai pembungkus untuk berbagai komoditas andalan dari Tiongkok. Contohnya seperti teh. 2. Menemukan percetakan. Sebagai bangsa yang menemukan teknik pembuatan kertas, Tiongkok juga adalah penemu dari teknik percetakan.
Dengan adanya alat cetak, pembuatan buku dan dokumen menjadi jauh lebih cepat dari masa sebelumnya. Pada saat itu, dinasti Tang menemukan teknik percetakan dengan mengukir setiap kata atau hanzi pada balok kayu yang digunakan untuk memperbanyak karya-karya populer zaman itu. Bagi kita, proses tersebut mungkin terdengar sangat kompleks. Namun, bagi mereka yang hidup saat itu, teknik percetakan merupakan salah satu penemuan terpenting yang membuat ilmu pengetahuan dapat diakses dengan lebih murah. Penemuan ini akan disempurnakan pada zaman dinasti Song dengan balok kayu yang bisa dipindahkan. Yang ketiga, pengembangan uang kertas. Siapa yang tidak mengenal Jalur Sutra? Pada masa dinasti Tang, Tiongkok berhasil mencapai masa keemasannya yang membuat kegiatan ekonomi dan perdagangan menjadi sangat berkembang. Dengan berkembangnya perdagangan, para pedagang teh yang merasa tidak nyaman dengan banyaknya uang yang dibawanya, baik karena berat atau karena merasa tidak aman, memutuskan untuk menukar cek atau bukti pembayaran dalam perdagangannya, yang kemudian dapat ditukar kembali di lembaga keuangan terdekat. Beberapa waktu setelahnya, tepatnya di zaman dinasti Song, hal ini akan disempurnakan menjadi uang kertas, seperti yang kita kenal pada saat ini. Yang keempat, sistem ujian kekaisaran. Semua yang ada di bawah langit adalah tanah kepemilikan kaisar. Semua orang adalah pelayannya. Perkataan ini menggambarkan cita-cita tertinggi dari seorang muda untuk mengabdi kepada masyarakat dengan menjadi pejabat. Pada zaman dulu, agar bisa bekerja di pemerintahan, seorang harus memiliki koneksi internal atau harta yang besar. Hal ini cenderung membuat pemerintahan menjadi korup dan para pejabat menjadi tidak kompeten. Menghadapi permasalahan ini, para pemimpin Tiongkok berusaha memperbaiki kualitas dari para pejabatnya dengan menerapkan sistem ujian terstandarisasi untuk merekrut pejabat pemerintahan. Melalui sistem ujian yang sulit, pejabat dipilih berdasarkan kemampuannya, bukan koneksi ataupun hartanya. Hal ini membuka peluang untuk masyarakat yang paling miskin sekalipun bisa merubah nasibnya. Oleh karenanya, tidak mengherankan jika cita-cita terbesar dari masyarakat yang hidup saat itu adalah bekerja sebagai pejabat pemerintahan. Dengan diberlakukannya sistem ujian, dinasti Tang berhasil menerapkan pemerintahan berbasis meritokrasi yang dijalankan oleh kaum-kaum terpelajar atau Mandarin. Di kemudian hari, sistem ini akan ditiru oleh negara-negara barat yang kemudian ditiru kembali oleh negara-negara lainnya, termasuk Indonesia. Yang kelima, terbuka terhadap kritik dan mau mendengar bawahannya. Sebagai seorang kaisar, Li mau mendengar kritik dari para pejabatnya, yang terdiri dari orang-orang yang paling berbakat di bidangnya masing-masing. Di antara semua pejabatnya, Wei Zheng adalah tokoh yang paling penting sekaligus penasihat kaisar yang paling bijaksana. Sebagai pejabat, ia bekerja dengan sangat baik dan tidak sedikit pun berusaha untuk melindungi kursi jabatannya. Ia bahkan tidak segan-segan melawan perintah atau mengkritik kehidupan pribadi sang kaisar jika merasa hal tersebut berpeluang untuk membahayakan atau mengacaukan pemerintahan. Wei Zheng Sangat menjunjung tinggi sikap memimpin dengan memberi teladan, dengan menggunakan kehidupan pribadi sang kaisar sebagai teladan untuk mengontrol masyarakat dan negaranya. Setelah ia meninggal, Kaisar Li menjadi sangat sedih. Ia bahkan memberi komentar, berkaca dengan cermin, seorang dapat merapikan pakaiannya. Berkaca dengan sejarah, seorang dapat meramal kecenderungan yang terjadi di masa depan. Berkaca dengan manusia lainnya, seorang dapat memperbaiki tingkah laku diri sendiri. Setelah Wei Zheng meninggal, aku telah kehilangan sebuah cermin. Yang keenam, menjunjung keberagaman. Berbeda dengan para pemimpin Tiongkok sebelumnya yang memegang teguh prinsip sinosentrisme dengan mengutamakan superioritas suku Han di atas segalanya, Li merupakan kaisar yang pragmatis dan menjunjung tinggi keberagaman. Di bawah kepemimpinannya, ia mengizinkan masyarakat dari berbagai suku untuk tinggal, menetap, dan berdagang di kekaisarannya. Hal ini meningkatkan pemasukan pajak bagi pemerintah dan membuat Tiongkok berubah menjadi kekaisaran kosmopolitan. Di bidang militer, Li melakukan hal yang lebih mengejutkan lagi, yaitu merekrut para perwira dan pasukan
yang berasal dari sekitar wilayah kekaisaran. Padahal, dalam sejarah, suku-suku tersebut seringkali menyerang dan merampok wilayah kekaisaran. Li melihat situasi ini dengan sudut pandang yang berbeda. Ia berhasil melihat potensi dari pasukan tersebut untuk memperkuat pasukan kekaisarannya, seperti pasukan berkuda ringan ataupun pasukan pemanah berkuda yang berasal dari padang rumput. Oleh sebab itu, pasukan kekaisarannya berhasil menjadi pasukan yang dikagumi sekaligus ditakuti oleh bangsa-bangsa di sekitarnya. Melalui hal ini, kita bisa melihat bagaimana Li mampu melihat dan mempekerjakan bawahannya sesuai dengan bakatnya masing-masing. Demikian penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Mendengar penjelasan tersebut, Bu Naim tersenyum dan kemudian berkata, "Bagus dan lengkap sekali ya penjelasan yang diberikan oleh Mike. Saya sendiri, jika disuruh menjelaskan, tidak bisa selengkap dan sebaik itu." Mendengar Bu Naim berkata seperti itu, Mike menjawab, "Kalau topiknya berbicara tentang udang, saya pasti tidak bisa menjelaskan selengkap dan sebaik Ibu Naim menjelaskan tentang udang." Hai, bantu kami dalam memproduksi lebih banyak konten sejarah dengan mengklik tombol subscribe. Dan jangan ragu untuk memberikan saran, komentar, atau pertanyaan. Terima kasih.